Puji syukur nomor 319. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara-saudara yang terkasih, bersama dengan para imam yang juga merayakan hari ini ulang tahun imamat mereka, termasuk pastor paroki kita, Pastor Willem Tulak, juga Pastor Paulus Tongli yang pasti kita kenal, dan juga Pastor Imade Markus Suma, Pastor John Gratias, dan beberapa imam yang lain. Kita mengucap syukur atas rahmat Allah yang begitu besar dalam kehidupan mereka sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan kita berdoa semoga mereka semua tetap sehat, dengan penuh sukacita terus melayani umat Allah di dalam karya pelayanan mereka masing-masing. Dan juga bersama dengan saudara-saudara kita yang mengalami bantuan dan pertolongan Tuhan, kita pun mengucap syukur. Bersama Cornelia, Marcelin, Johan, Vittorio, Dominic, Yosefat Ratan, dan saudara kita Tommy. Dan mari kita juga dari manapun kita berada, kita persembahkan saat ini doa-doa kita di hadapan Allah, seraya kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan Ekaristi suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengasihi dan mendampingi kami dengan sabda dan daya roh-Mu. Berilah kami rezeki untuk bekal perjalanan, ialah Yesus Kristus Musa baru pemimpin kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging?" Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah,
dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali manna. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damal bedolah. Orang-orang Israel berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa panganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hamba-Mu ini dengan buruk? Dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu? Mengapa Engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa Engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika Engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya Engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandangan-Mu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kekuatan kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kekuatan kita. Umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Biarlah mereka berjalan mengikuti angan-angannya sendiri. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kekuatan kita. Sekiranya umatku mendengar aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan para lawan mereka kupukul dengan tanganku. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kekuatan kita. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Refrain. Bersorak-sorailah bagi Tuhan kekuatan kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya,
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, dia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat. Dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jika kita berhadapan dengan kesulitan, adalah lebih mudah bagi kita untuk berkeluh kesah, bersungut-sungut, atau menjadi sangat pesimis. Dan itu ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang juga ada dalam bacaan kita hari ini. Manusia pada umumnya digambarkan sebagai orang-orang banyak yang berkeluh kesah, bersungut-sungut, istilah kita atau istilah kitab suci. Mereka sudah mendapatkan manna, dan manna ini adalah sesungguhnya seperti dirumuskan dalam kitab Bilangan, roti yang sebenarnya berasal atau bersumber dari Allah sendiri, dan rasanya adalah sesuatu yang sangat enak. Boleh kita katakan nilainya sebenarnya sangat tinggi. Kendati bangsa Israel menerima sesuatu yang istimewa, sesuatu yang turun dari langit, dari Allah sendiri, tidaklah hal tersebut menjamin bahwa bangsa Israel bergembira. Bahkan mereka menuntut lebih lagi. Mereka tidak cukup makan roti saja, yang walaupun rasanya nikmat, tetapi tetap kurang. Mereka ingin daging. Dan ini menggambarkan juga sifat kita manusia. Kalaupun kita menerima berkat, seringkali kita terperangkap dengan sikap tidak tahu berterima kasih. Justru kita menuntut lebih, dan lebih lagi. Saudara-saudari, tidak berarti bahwa kita tidak boleh bercita-cita lebih. Tidak berarti bahwa kita tidak boleh berusaha untuk lebih. Tetapi kalau pada saat tertentu kita mengalami hanya segitu rezeki yang kita dapatkan, hanya segitu berkat yang kita terima, janganlah kita bersungut-sungut. Nampak sekali Allah bahwa Allah tidak berkenan dengan sikap bersungut-sungut manusia. Kita bilang merumuskan Allah menjadi murka. Dan sikap para murid juga yang
ditampilkan oleh penginjil Matius mengisyaratkan hal yang sama. Mereka juga menjadi pesimis. Mereka tidak bersungut-sungut, tetapi mereka pesimis dengan situasi dan lebih mudah untuk beralih atau escape saja, melarikan diri dan melepaskan tanggung jawab daripada harus berhadapan dengan situasi yang sulit. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bagaimana orang harus tetap memiliki sikap yang positif dan juga tetap optimis, dan titik tolaknya adalah dari apa yang ada. Dan kalau kita menghubungkan pesan bacaan pertama dan bacaan Injil, kita dapat mengatakan hal ini kepada diri kita. Katakan, sebutkan nama Anda. Misalnya saya menyebutkan nama saya, Rusdin. Belajarlah untuk bersyukur. Belajarlah untuk tersenyum. Bersyukurlah untuk hidup yang diberikan Tuhan padamu. Bersyukurlah untuk makanan yang masih kau terima setiap hari. Bersyukurlah karena saat ini kau masih bisa bernapas tanpa bantuan alat. Bersyukurlah karena kau masih bisa melangkah dengan kedua kakimu. Berhentilah untuk bersungut-sungut. Maka mari kita belajar membangun hidup kita di atas fondasi rasa syukur ini. Setiap hari kita belajar untuk bersyukur. Tidak perlu menuntut lebih dan lebih. Kata menuntut seringkali itu ukurannya kita manusia. Tetapi baik bahwa kita bawa dalam doa seperti juga yang pada malam hari ini kita bawa sebagai intensi doa-doa kita. Banyak juga di antara kita mengalami dalam segala kesulitan, dalam segala kelemahan. Tetapi ketika kita datang pada Dia dengan hati yang terbuka, dengan kepercayaan yang besar, sambil menengadah ke langit, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti, bahkan situasi yang sulit dapat diubah oleh Tuhan menjadi berkat yang melimpah. Semoga demikian. Amin. Di ufuk langit nan merah kembara semadi, di hadapan yang semayang di alam suci hari ini. Semoga Dia berkenan menghadirkan diri, menyambut setiap hati yang tunduk semadi, di tingkah segala bunyi suara alami, yang terindah, yang termurni dipersembahkan hari ini. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Terimalah ya Tuhan persembahan roti dan anggur ini yang kami hunjukkan di altar-Mu yang suci ini.
bersama dengan ungkapan syukur hamba-hambamu, saudara-saudara kami yang juga mengaturkan limpah syukur dan terima kasih untuk berkat yang mereka terima, bersama dengan Tommy atas terkabulnya novena 3 Salam Maria, bersama dengan Cornelia Johan atas terkabulnya juga novena 3 Salam Maria, dan juga atas kesehatan dan perlindungan untuk orang tua dan kerabat terdekat. Juga bersama dengan Vittorio Dominic Josefa Tratan yang diterima dalam Akademi Militer Angkatan Darat pada tahun ini. Semoga rasa syukur ini memberikan kepada mereka kekuatan yang lebih besar lagi untuk menatap masa depan dan percaya akan pertolongan dan bantuan rahmat-Mu dalam hidup kami semua sebagai anak-anak kesayangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu, bala malaikat yang bersukaria di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Secara khusus ingatlah akan hamba-hambamu yang pada hari ini merayakan ulang tahun imamat mereka, Pastor William Tulak, Pastor Paulus Tongli, Pastor Imade Markus Suma, dan pastor-pastor yang lain yang juga hari ini berbahagia. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, Yesus, Yesus,
Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus, Yesus. Umatku akan kuberi makan sari gandum dan akan kukenyangkan dengan madu dari gunung batu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kerelaan Putra-Mu menghidupi kami melalui Ekaristi ini. Semoga kami selalu setia akan panggilan-Mu menjadi bentara peradaban kasih dengan melayani sesama, sampai kami Kau satukan dalam kerajaan yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Nyanyian penutup puji syukur nomor 653.
Tuhan